Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Kita hadir lagi, kembali lagi di channel Kapal True Story, channelnya penerbangan. Pada kesempatan hari ini, kami dari Kapal True Story kedatangan tamu di tempat nongkrongnya pabrik dimsum Boleh Kakak. Jadi sebelum kami ulas apa yang kita harapkan pada malam hari ini mungkin akan keluar dari ini, silakan Abang memperkenalkan diri. Saya Ambirasi Ringo, panggil Bang Ringo. Saya alumni 93 Bang. 93 jurusan motor pesawat terbang MA. Saya jurusan MA. Saya Dylan Thomas Bang. Listrik dan instrumen pesawat terbang angkatan 93 juga. Ya, jadi barusan teman-teman saya dari alumni 93 yang tergabung dalam Flag 93 sudah memperkenalkan diri. Saya Suminoswan sebagai presenter yang didampingi oleh juru kamera Rohan Rayundi dan Suhardi Syafar. Pada kesempatan hari ini kita akan kulik nih dari abang-abang ya. Jadi narik keterangan. Jadi artinya kami di sini Kapal True Story ingin mengembangkan, memberi motivasi kepada adik-adik kita di penerbangan di SMK 29 pada hari ini. Apa sih? Kita kilas balik, Bang. Kilas balik ketika satu kelas dulu, kelas 1. Ini satu kelas ngobrol-ngobrol udah pernah ketemu sebelumnya? Sudah sering ketemu ya? Sudah. Jadi satu kelas nggak Bang dulu kelas 1? Dia 1A bareng. Oh 1A ya. Dulu beda pisah, kelas dulu belum pisah. penjurusan ya. Jadi 1A tetap. Setelah itu baru di jurusan. Baru dipindah. Nah, Abang Saya dari 1A. 1A. Saya ngambil jurusan listrik. Listrik. Oke. Kalau Saya motor pesawat terbang. Motor pesawat terbang. Jadi motor rangka pesawat ya. Motor rangka lah kalau Ya, motor rangka pesawat terbang. Jadi MTB Bang ya, zaman dulu ya. MPTB ya. MPTB. Motor pesawat terbang. Ya, betul. Nah, di sini memang ketika kelas 1 memang bersama. Mungkin juga dari alumni 93 ada yang bersama di kelas 1 akhirnya terpecah jadi jurusan elektro. Jadi avionik ya, avionik, mesin dan listrik. Ya, betul. Nah, kalau saya bertanya kepada Bang Dilan nih terutama ketika ambil jurusan listrik, ketika itu apa sih motivasinya Bang? Kepinginnya gitu ya? Dulu listrik dan instrumen pesawat terbang. Iya. Dulu cita-cita saya ingin jadi pilot. Oke. Dan kenapa saya ngambil listrik dan instrumen? Karena instrumen adalah salah satu bagian paling utama di konsol pesawat. Jadi memang saya merasa bahwa pengenalan pertama kali untuk jadi pilot ya kita melalui pengenalan instrumen. Oleh karena itu saya ingin masuk LA. Walaupun motor adalah jurusan paling populer pada saat saya itu. Nah, itu apakah keinginan sendiri atau dari orang tua? Kan ada artinya keinginan anak berbeda dengan keinginan orang tua. Nah, itu apakah didorong oleh keinginan orang tua atau sendiri? Untungnya enggak. Kalau saya benar-benar pengen jadi pilot walaupun gagal. Oke. Benar-benar pengen jadi pilot. Waktu itu orang tua malah anjurkan supaya masuk SMA. Oh, SMA. Tapi ya karena saya merasa STM penerbangan adalah jalur untuk menjadi pilot, jadi saya ambillah STM. Coba itu ya. Jadi ambil wacana listrik itu untuk menjadi pilot karena juga backgroundnya di aviasi penerbangan ya. Jadi lebih kepada itu. Terus kalau Bang Ringo sendiri di kelas 1 sama Bang Dilan nih bareng ya kan? Bareng. Terus ambil jurusannya kemana Bang? Jadi saya waktu menentukan jurusan itu emang seperti yang dibilang sama Bang Dilan tadi, zaman angkatan saya tuh yang favorit emang anak motor. Jadi kita karena kelas 3 kan itu termasuk kayak Bang Maruli CS lah. Kebetulan satu daerah dengan saya lihat dulu profil-profil yang bagus menurut saya anak motor. Anak motor. Kenapa? Kenal pintar. Kalau anak lismen dulu agak sedikit miring-miring lah. Iya, benar. Sering nongkrong di Mei kan gitu. Iya. Nah pas kita ngelihat waktu itu profilnya anak motor nih. Karena setelah diajaran kita dapat kelas 1 belajaran motor bagian pesawat terbang itu kan ternyata tanpa motor pesawat terbang tidak bisa pesawat terbang. Salah satunya kalau beliau tadi berpikir kan masalah instrumen.
beliau karena goalnya pengen jadi pilot ngambil itu. Kalau kita emang saya waktu fokus emang jadi teknisi. Jadi pada saat pelajaran pertama di masalah pesawat terbang, di situ ada jurusan motor dan rangka pesawat terbang. Berarti inilah inti dari orang teknisi. Itu pikiran saya dulu Pak, apa Bang, sehingga saya mengambil jurusan motor itu. Kalau tadi dibilang dari orang tua, kalau saya bilang sepupunya ibu saya sih. Sepupu ibu saya itu dulu dari Medan, berangkat di masuk Garuda. Awalnya kayak Pak Dilan, STM listrik di Medan. Sampai waktu itu Garuda butuh pilot. Akhirnya orang-orang avionik, orang listrik inilah yang sekolahkan jadi pilot karena mereka udah mengenal instrumen ini. Nah, motivasi saya waktu itu belum sampai ke sana. Saya bilang, nih enaknya kayak menantang nih jadi orang teknis ini. Kenapa pesawat bisa terbang dengan ada motor pesawat terbang, termasuk di situ mulai dari rangka pesawat terbangnya kita pelajarin kan Bang, termasuk engine-nya, motornya itu. Itu yang memotivasi saya sehingga saya ngambil MA. Itu Bang dari saya Bang. Jadi ini kulturnya beda-beda nih antara beda. listrik dengan mesin gitu Beda. kan. Makanya saya terima kasih untuk datang dalam liputan Kapal True Story karena ketika kilas balik saat sekolah memang keinginan kita pribadinya, artinya keinginan murid ketika itu didampingi oleh orang tua, termasuk ekspektasinya orang tua nih kalian harus sukses gitu kan. Nah, Betul. Itu mah akhirnya banget. kita berangkat ke sekolah dengan tujuan menuntut ilmu. Nah, ini geser yang tadi abang bilang. Ini ada yang geser samping ke kiri kanan gitu kan, yang nongkrong. Dinamika zaman itu ya. Dinamika sih Bang. Dinamikanya kan Bisa. bergerak tuh. Iya. Nah, pada zaman abang, ini bicara STM penerbangan itu levelnya disebut dulu macan kebayoran. Iya. Bang Dilan sendiri pernah nggak jadi pelakunya tawuran? Angkatan 93 itu termasuk angkatan di mana kita termasuk rutin ekstrakurikulernya berkaitan. Gitu ya. Walaupun kita nggak mau ya, tapi secara nggak langsung saya rasa angkatan 93 itu termasuk angkatan yang kurang beruntung karena memang kita lumayan rutin pada saat itu ketika kita kelas 1 maupun kelas 2. Jadi menjawab pertanyaan abang tadi, ya kalau mau dibilang pelaku ya saya sih termasuk pelaku. Kalau Bang Rio kan mesin nih, biasanya kalau dulu zaman saya sekolah tuh saya juga mesin Bang. Mesin itu penggerak paling depan Bang. Iya. Makanya mesin itu larinya duluan, listrik disetrum baru lari, elektron nunggu kejutan gitu kan. Itu dulu filosofinya. Nah kalau di abang gimana? Di mesin, apakah sama dengan prosesnya? Kalau jadi natural sih Bang. Kalau saya berpikir zaman itu belum ada yang bilang tadi sama Bang Dilan non teknis lah bahasanya tuh ya. Iya. Pas kita berangkat sekolah ternyata situasi itu berubah. Ternyata kita duanya dari sebelum mau belajar ternyata situasional di tengah jalan nih. Tapi kalau menurut saya, kebetulan saya dikurangi saya akhirnya sekarang jadi tentara lah ya. Mengajari saya ternyata memang SE-nya. Kalau saya lo ya, situasi awareness kita pada saat berangkat sekolah niatnya ini ternyata ketemu sama ada musuh di jalan nih. Nah kita berjalan. Jadi sedang situasi awareness kita continue terus mencetak kita di situ kalau saya sih melihatnya ya. Kalau kita udah positif ya, betul nggak Bos? Betul. Jadi nah kita dipaksa situasi itu harus terus, terus. Jadi siap perang gitu ya? Siap perang terus. Dalam artian sih baik nanti mau belajar di sekolah atau mau pulang, mau berangkat mau pulang. Terus yang kedua, saya mengalami harga di situ. Pada saat kita kelas 2 punya adik junior atau kelas 3, sebetulnya kita melakukan yang lain lah ya. Kita harus bertanggung jawab keselamatan adik-adik kita. Ketika tingkatnya naik jadi kelas 2. Kelas 2, kelas 3, beban kelas 3 nanti walaupun udah praktek kita, dulu saya waktu praktek di JMF, adik-adik kita tinggal, tapi kita harus percaya diri ke adik-adik ini, nanti basis kita ini harus sama. Harus kompak lah bahasanya. Kita tidak negatif, berpikir negatif lah ya. Kalau tidak, keselamatan adik-adik kita pikirkan. Kelas 3, kalau gitu Bang. Ya. Jadi kalau saya menangkap tentang basis nih yang tadi barusan bilang, saya ambil di zaman saya tuh basis nggak ada gitu. Nah, nongol basis itu tahun 90-an ya? Nah, abang basis berapa Pak ketika itu? Saya waktu itu patas 4. Basis patas 4. Kalau Bang Dilan? Saya basis kebanggaan. Apa 616. Oh 616 basis. Bukan, maaf.
Oh, jadi basis 616 dan basis P4 ya. Nah, ini basis-basis ini memang terus bergerak sampai saat ini. Nah, makanya akhirnya sampai di tahun 2005 kalau nggak salah itu basis-basis sesuai jalur, gitu kan. Nah, ini sejarah, Bang. Jadi sejarahnya penerbangan ada di situ. Nah, yang saya ingin tanyakan, kekompakan basis dari masing basis ini kan basis ini banyak nih, 616, 615 maupun 603 dan 362 di sini. Nah, basis Abang sendiri di Bang Dilan dengan jalurnya itu kira-kira gimana, Bang? Kondusif ataukah kisruh gitu ya? Basis 616 kan jalurnya Pasar Minggu ya? sampai ke Blok M. Blok M ya. Itu jalur resiko tinggi. Karena kita berbarengan dengan Budut 806 Patas ya. Sayangnya walaupun kami basis terpopuler ya 616, tapi kelompoknya nggak terlalu banyak. Rata-rata ngambil basis S75 di mana lebih banyak gitu. Nah, saya rumahnya di tengah-tengah di Kalibata. Bisa masuk. Iya, jadi agak sulit kalau ke 75 harus jalan jauh. Jadi saya lebih milih 616. Risikonya tinggi, cuman kekompakan kita walaupun cuma 5 orang atau kurang lebih dari 10 lah ya, lumayan kompak. Kita selalu berbarengan walaupun rumahnya agak jauh, kita selalu kumpul di tengah, baru kita jalannya bareng-bareng. Ya, salah satu yang mungkin saya mau tambahkan, positifnya mental kita jadi lebih kuat. Terbentuk. Selama 3 tahun kita yang tadi ya niatnya pengen belajar. Tapi along the way selama setahun tiba-tiba kan strategi kita harus beradaptasi dengan kondisi. Tetap keinginan belajar utama adalah nomor 1, tapi juga keamanan, keselamatan akhirnya terpaksa harus kita tingkatkan. Dan di situ yang membuat kita belajar untuk bertahan satu, dan juga ya mental kita saling menguatkan. Karena setelah kita naik kelas kita ada junior. Junior ini yang kita harus juga jaga. Mentalmu harus kuat. Walaupun kita ada resiko dihadang, resiko dipukulin, ya tapi teman-teman ini walaupun itu nggak akan meninggalkan kalian maupun kakak-kakak kelasmu. Nah, kira-kira kayak gitulah. Itu sama filosofi itu diterapin di basisnya, Bang. Jadi awalnya emang kita berpikirnya gini, Bang. Kalau saya dulu waktu pertama datang ya, karena saya kan anak Jatinegara, jadi senior kurang ajar banget gitu pikirnya. Tapi setelah saya jadi senior, kenapa dulu senior saya ya doktrin kita seperti itu ya? Ternyata memang salah satunya untuk kekompakan sih. Kekompakan karena memang era itu seperti yang bilang Bang Dilan tadi, era yang penuh dengan ya siapa yang jago dia siapa yang belum menonjol keluar situ walaupun misalnya agak lecet-lecet dikit, tapi dia yang dilihat orang kan gitu. Zaman usia-usia seperti itu kan. Nah, itu yang kita tanamkan dan kita ambil maki dari senior kita. Ya. Kita diajak nongkrong di Blok M, diajak ke sana di sini terus masuk pulangnya harus sama-sama ya. Betul. Ya kita ambil hikmahnya aja, Bang. Positifnya ya menurut kami jadi saling kenal antara 3 angkatan itu, kita sama-sama pulang, sama-sama berangkat dan saling kenal, kompak gitu, Bang. Positifnya. Jadi artinya dengan situasi pada saat itu mengharuskan kita selain safe terus care dengan adik-adik kelas, termasuk kita juga harus memprotek perlindungan paling nggak gitu ya. Baik, pemirsa di Kapal True Story, kita barusan bincang-bincang tentang latar belakang atau sejarah pada saat sekolah. Nah, ketika itu sekolah memang ada beberapa yang sudah di bidangnya masing-masing. Bang Dilan, sekolah kita kan 3 tahun ya? Bang Dilan tetap 3 tahun nggak? Alhamdulillah. Kalau Bang ini juga ya 3 tahun ya? Karena kalau jujur aja nih, kalau saya boleh buka, saya 4 tahun Bang. Jadi 4 tahun karena ya saya veteran di kelas 1, yaitu karena saya diracunin nih sama senior-senior gitu kan. Senior-senior itu ngeracuninnya naik gunung. Tapi yang positif, naik gunung akhirnya kita meluangkan waktu belajar untuk hobi, bukan meluangkan waktunya belajar untuk hobi kan. Nah, dalam kaitan ini kita berarti 3 tahun normal lah kan gitu. Nah, normal, terus kekompakan ini sampai lulus. Apakah sudah ada beberapa kali nggak Bang setelah lulus nih, Abang lulus penerbangan? Kalau zaman saya bingung Bang mau daftar kemana. Akhirnya saya harus lari pekerjaannya di bidang yang lain. Saya di bidang Telkom ketika itu, saya masih di Telkom. Nah,
Bang Dilan atau Bang Ringo mungkin yang duluan. Bang Ringo mungkin setelah lulus wacananya nih mau kemana gitu kemarin tuh. Jadi setelah lulus saya tuh berpikir emang dulu cita-cita saya dari SMP lah ya. SMP kita nggak tahu mau kemana nih kan gitu bang ya. Saya kalau nggak jadi tentara mau jadi teknisi dulu bang saya. Teknisi. Karena emang saya punya profil yang saya bilang tadi, ada om sepupu saya yang menjadi teknisi kecil dari kampung akhirnya jadi pilot, iya kan? Iya. Akhirnya saya berpikir seperti itu karena zaman itu kan Garuda kan sangat Ya namanya lebih bagus ya. Jadi kita ngelihat kebetulan saya orang Batak, waktu saya ini kok ke Eropa kemana karena anaknya pilot. Jadi ada motivasi dari situ ya. Motivasinya itu saya. Akhirnya sampai saya waktu praktek di JMF teman-teman saya ini di Bandung nih Pak. Saya sampai praktek di JMF supaya saya mendekati itu, gitu kan. Tapi ternyata pada saat saya lulus dari STM penerbangan, saya coba cari informasi masalah Garuda itu, ternyata emang zaman saya lah terakhir Garuda menerima teknisi dari kita Pak. Oh dari penerbangan. Ada 1-2 orang yang masih tumpang tindih, kita fokus waktu kalau masalah kayak Curug, paling gitu bang kan. Nah itu tidak jelas, sempat saya daftar ke Astra. Nah pas teman-teman saya belum nyaman pengen dunia penerbangan, saya sempat training di Astra di Sunter. Karena ada saudara yang memperkenalkan. Jadi mental masih mental masih penerbangan lah. Nah pas udah gitu, ini harus balik heading lagi nih, heading masalah aeronautika nih. Nah saya daftar di ADB itu, saya daftar di UNUR. Saya lihat bagus lah profilnya, mereka senior disiplin yang ada ini bukan promosi UNUR nih bang ya. Akhirnya pada saat saya di situ tahun 98 kolek penerbangan tuh bang. Nah saya berpikir waktu itu, ini kalau kolek penerbangan Mandara udah bubar, Garuda juga saudara saya yang di Garuda cerita Garuda juga Pati juga bubar. Chaos ya. Nah, adalah kesempatan saya bang waktu itu daftar untuk beasiswa ABRI bang. Itu kembali ke awal dari cita-cita saya, selain dari teknik pesawat saya pengen jadi tentara. Oh. Ya biasalah. Cita-cita ketika mau lulus ya. Jadi saya sebenarnya dari SMP itu lihat om saya Sudah potensi gitu ya? ada tentara, tapi saya tuh tentara waktu itu. Nah pas saat saya di ADB itu yang UNUR itu ada kesempatan beasiswa ABRI. Nah saya bilang di dunia penerbangan lagi yang hancurnya, oke lah saya heading sana lah gitu kan, ada kalau pas tentara CP1 CP2 lah, ya kan 1 2 gitu. Ternyata 2 yang gol. Saya coba ternyata di situ jalur saya bang. Saya beasiswa diterima, ya gituan lah ya, bisa memudahkan biaya belajar, skripsi dibayar negara gitu kan. Saya gunting bang. Jadi artinya ketika lulus, abang nih sebagai pelaku gitu ya, pelaku nih, ini pelaku tanda kutip. Nilai abang itu kira-kira waktu itu angkanya berapa bang di ijazah? Kalau saya Rata-rata lah, di atas rata-rata atau? Di atas rata-rata dikit lah. Ya pas kelas 3 itu makanya agak bagus lah. Alhamdulillah ya. Agak bagus. Nggak tahu kalau orang LA, kalau saya agak bagus. Dia memang bahasa Inggris jago nih. Saya waktu itu agak bagus. Sampai saya kuliah juga yang modal yang walaupun memang. Makanya saya lihat kalau dapat beasiswa, artinya ngusulin beasiswa berarti kan nilainya di atas rata-rata gitu. Kalau Bang Dilan sendiri gimana bang? Kalau saya nggak sampai di bawah atas rata-rata sih, tapi cukup. Cukup ya? Iya. Karena memang cita kita pengen jadi penerbang kan, jadi ketika saya lulus, kotak saya udah cuma satu, PLP Curug atau Garuda. Dan seperti yang tadi Bang Ringo bilang, kalau tahun itu pas tahun-tahun semuanya pada tutup Garuda menutup. Jadi maskapai penerbangan ya? Udah banyak pilotnya bang. Oh maskapai penerbangan jadi. Pilot banyak. Karena dulu Merpati, Sempati, Garuda, Merpati beberapa kali memberikan, sebelum kita tuh memberikan pelatihan pilot ke New Zealand kalau saya nggak salah, beberapa angkatan sebelum kita yang memberikan. Ada masuk om saya itu. Ini New Zealand bang. Oh New Zealand. Jadi teknisi mereka karena dianggap sudah handal ya. Dikirim ke New Zealand. Jadi tinggal lesson pilot aja. Gitu, jadi memang waktu itu angkatan kita udah kebentuk buat leader PLP Curug, Garuda, Sempati, Merpati. Nah, saya percobaan pertama saya ya PLP Curug. Gagal 2 tahun berturut-turut karena kesehatan.
Oh, tapi kalau nilai mumpuni ya sebenarnya. Nilai mumpuni untuk ke sana ya. Saya gagal di Pantuhir waktu itu. Lalu ya sudah saya merasa memang bukan cocok ketika tahun kedua saya kuliah jurusan teknik listrik. Oh, jadi abang berdua nih sama-sama udah kuliah juga ya ketika itu? Ya. Tapi maksud saya kuliahnya di Bang Dilan nyambung nggak dengan penerbangan? Nyambung saya ke teknik listrik. Oh, Harus teknik kuat. listrik, harus kuat. Karena tadi saya berpikiran saya dari STM listrikan, harusnya yang cari yang cocok ya listrik karena harus kuat ya. Jadi saya ngambil Universitas Negeri Jakarta, ngambil UMPTN terus Masuk. Ya kalau Bang Ringo berarti juga nyambung nih dengan ini. Nah, yang saya juga gitu, sama kayak Bang Dilan. Jadi saya karena saya merasa udah, makanya tadi agak udah jurusan tadi. Nah kalau masuk UNUR itu kan udah jurusan motor, bisa sama rangka. Karena beda ya. Jadi kalau di kita waktu STM penerbangan kan motor dan rangka Satu orang gabungan. Nah kalau di UNUR itu anak motor sendiri, rangka sendiri, listrik sendiri, avionik sendiri. Oh, jadi 4 ya? Bisa, sama satu lagi ada pembekalan logistik lah, pembekalan. Nah, saya waktu itu di sana juga favorit anak motor. Jadi sisa-sisa anak motor masuk rangka. Sisa-sisa ini bisa masuk listrik gitu. Di UNUR. Di UNUR. Zaman itu. Jadi kita di tes biasa kita pakai masuk motor. Akhirnya yang diterima yang masuk motor. Nah, sesuai deh Bang. Kalau saya sesuai sampai saya D3 ngambil itu, S1 ngambil teknik penerbangan di UNUR juga. Dan sekarang saya S2 yang ini masih anak di UNUR. Tapi udah second lah. Udah manajerial kemudian. ya. Oke. Berarti di S1-nya selesai ya Bang ya? Di UNUR? S1 selesai. Kalau Bang Dilan? Selesai S1. Selesai, alhamdulillah ya. Jadi artinya strata satunya dapat di kondisi ketika mau impian apa namanya? Menjadi pilot. Iya, menjadi pilot. Betul. Ya, jadi artinya kondisi itu yang kita ini kan. Iya, saya rasa obsesi buat jadi pilot itu setelah kita sadar tahun ketiga tuh udah mulai sadar Bang. Susahnya udah ya? Iya, udah susahnya. Kenapa? Tawuran terlalu sering terjadi ya. Iya. Ada masalah. Terus kita merasa, oh nyatanya ini rumpun perawatan kan kalau kita. Iya. Rumpun perawatan yang dimana sebetulnya kita dididik untuk jadi teknisi handal, bukan rumpun apa ya memang bukan untuk disiapkan untuk jadi penerbang. Iya. Nah jadi tahun ketiga tuh saya udah mulai kalau kayak kejuru kita coba udah nggak berhasil ya sudahlah, kita harus lari ke umum di mana kesempatannya lebih terbuka lagi. Ya, artinya mindsetnya ketika itu kita coba alihkan gitu kan dari Oke, pemirsa Kapal True Story, masih akan kita kulik keterangan-keterangan dari alumni penerbangan 93, Bang Ringo dan Bang Dilan. Jadi jangan salah, Bang Ringo dan Bang Dilan ini adalah dulu memang motor daripada pergerakan siswa SMA penerbangan. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Baiklah, masih bergabung dengan Kapal True Story, channelnya anak-anak penerbangan dari zaman dahulu sampai hari ini. Baik, telah kita kupas. Jadi setelah lulus SMT penerbangan, kuliah, dan alhamdulillah predikatnya sudah S1 semua. Nah, sekarang langkahnya nih Bang. Jadi langkah setelah kuliah nih kan, inilah yang menentukan perjalanan hidup kita sampai hari ini. Ya. Mungkin Bang Ringo bisa kasih motivasi nih kepada alumni-alumni yang milenial, yang alumni tahun 2000-an gitu ya. Motivasinya ketika sekolah, ketika kuliah, apa sasarannya, termasuk misi kita mau kemana. Itu Bang Ringo, silakan kalau memang bisa ada yang dikasih motivasi ya buat adik-adik. Kalau saya sih melihat gini Bang, biasanya dunia saat ini kan anak-anak muda ini milenial khususnya Bang ya,
belum fokus, itu aja bang. Jadi supaya fokus, anak-anak muda nih bang ya, khususnya yang generasi milenial sekarang lah, dia benar-benar harus membulatkan tekad bang. Kayak saya nih, ternyata saya jadi teknisi, termasuk bang Dilan tadi, teknisi pesawat, rumput perawatan tadi tidak berhasil, kita harus fokus tetap di sini, tapi jadinya walaupun beda masih masuk. Jadi teman-teman adik-adik misalnya atau teman-teman atau adik-adik mungkin ya, kalau yang kita udah lewat lah ya, saran saya tetap fokus pada tujuan. Jadi kayak misalnya kalau cita-citanya itu kan katanya kan kita berdoa, kita berusaha, kita bermimpi, kita berbuat di situ, akhirnya nanti jalannya ke sana bang. Iya, iya. Ya mungkin ya motivasi buat adik-adik, buat teman-teman saya sendiri termasuk anak saya ya. Kamu buatkan platform kamu dulu, mau kemana nih? Gitu bang. Jadi kita siapa? Orang tua nih, orang tua siapin jalan ya. Orang tua nih, orang tua kebanyakan kalau zaman kita kan bang, orang tua belum peduli banget lah. Atau kalau Pak Dilan, kalau ibu saya kan betul orang pedagang bang ya. Udah gimana anak saya sampai sekolah saya ke Blok M dari Romangun atau Jatinegara, ibu saya belum pernah lihat STM penerbangan. Saya aja kesana. Gitu bang. Nah anak sekarang kan terlalu peduli nih bang, orang tua nih. Iya, iya. Semua sekarang anak mau ngapa, apa dicek dulu semua disuruh. Udah luar biasa menurut saya. Jangan sampai, maksud saya, anak jangan kalah cepat sama orang tua. Itu aja bang, kalau pesan saya bang. Fokus pada tujuan, siapkan segala sesuatu. Sekarang orang tua tuh apa yang minta dikasih kok bang. Nah, saya sekali buat teman-teman yang milenial sekarang ya. Lo kalau di penerbangan banyak peluang dunia penerbangan saat ini bang. Jadi contoh teman-teman saya yang tadinya dari kayak beliau ini ya, ini keluar sedikit dari ini jalur penerbangan, ternyata kalau kita bicara kayak anak lulusan umumnya UNUR lah ya, yang sekarang bang ya, kalau kita ke Lion, yang contoh Lion yang di Batam itu orang-orang UNUR semua, yang di Cengkareng pun, kalau saya dinas pernah di Makassar bang ya, saya pernah bilang ada teman yang di Cengkareng tuh, udah ada yang bayar kopi, karena di mana-mana udah ada anak-anak alumni kita. Iya, iya. Nah makanya saran saya ke abang ini bang, termasuk abang sebagai teman-teman kita yang media ini termasuk flat, kalau sampai ada niatan seperti itu nanti ada masalah sumber daya manusia ya bang, mulai ada dibentuk badan usaha atau badan flat yang bergerak di Training center. Menyampaikan masalah penerbangan. Iya, ada training Kalau center. bikin perusahaan kesana wah, luar biasa tuh bang. Berarti kita mencetak sumber daya manusianya, ada wadahnya nanti, ada yang mendanai, outcome-nya juga nanti ada saham yang menghasilkan keuntungan bang. Ya. Udah luar biasa bang. Kalau saya dari abang jadi ketua ini arahnya ke sana. Saya tadi nih, kalau saya bilang mimpi kan abang ini dalam saya gitu kan. Iya. Tapi mimpi akan bisa jadi kenyataan karena emang real. Iya. Ya. Akan kita hadapi bang. Cuma itu aja saya bang. Ini kenapa baru sekarang begini cerita gitu kan? Saya kalau selama ini lihat flag yang abang pimpin ini apa nih hiding image lumayan ya. Tapi pas abang tadi program abang tadi sampaikan, merinding saya, keluar biasa ya niatannya. Termasuk teman-teman kita adik-adik kita tadi karena betul lagi pas datang sampai anak yang nggak mampu pun sampai mereka punya lesson A1 untuk mereka. Ini perlu kita dukung gitu bang. Saya sangat sebagai alumni yang 93, walaupun saya bergerak bukan di dunia penerbangan sipil, peluang itu masih ke depan masih bagus. Karena contoh bang, karena di mana-mana dunia penerbangan termasuk bandara ya, mau di Ambon, di Kertajati berkembang nih bang. Berkembang. Karena hub to hub itu kan makin Betul. makin berkembang. Semua daerah makin maju, tapi butuh teknisi yang banyak, kan gitu bang. Pesawat, kalau sampai sekarang katanya Pemda aja rencana karena mereka punya pesawat. ini punya pesawat masing-masing, berarti kita butuh itu. Yang saya lihat profil ADB walaupun UNUR ini belum masuk ke sana, tapi kami yang dulu ya alumni unit, kenapa tidak yang penerbangan ini seperti itu bang? Abang udah mulai dari sini justru karena dari saat STM penerbangan ini udah dicetak, dirancang itu udah bagus bang. Itu aja mungkin kami bang. Saya motivasi saya hari ini berjuang terus karena ada kata ini terlambat. Iya. Artinya tidak ada kata terlambat untuk adik-adik milenial. Jadi Bang Ringo di sini alumni 93 telah memberikan motivasi yang cukup lumayan banyak. Jadi harapannya alumni milenial nih, ya termasuk anak-anak kita di sini, kita lebih mengedepankan skillnya dulu. Betul. Ya, jadi skillnya dulu, termasuk dari sekolah juga kan paling tidak nilai dan prestasinya juga harus ke atas. Nah, memang Flap Training Center itu punya impian yang nanti kita coba untuk terapkan di dalam kegiatan kita. Nah,
dalam hal ini Lab Training Center juga butuh dukungan dari angkatan, dari semua angkatan, terutama di alumni 93 saat ini. Nah, adik-adikku semua yang melihat tayangan Kapal True Story, adik-adik milenial maupun alumni milenial, mungkin potensi yang ada di hadapanmu atau di dirimu bisa digerakkan melalui motivasi yang disampaikan Bang Ringo. Nah, sebelum kalian tahu apa sih sekarang Bang Ringo nih, siapa Bang Ringo dan apa jabatan Bang Ringo hari ini, kita akan kupas. Mungkin ada keterangan dari Bang Dilan ya. Nah, Bang Dilan nih mungkin akan lebih memberikan wawasan yang lebih luas, termasuk motivasi apapun yang akan dimunculkan yang tidak kalah menarik. Silakan Bang Dilan. Ya, siap Bang. Apa yang tadi diucapkan oleh Bang Ringo itu benar sekali ya. Mungkin kalau saya bisa tambahkan buat angkatan-angkatan milenial sekarang, generasi Z ya, untuk beradaptasi itu yang paling penting karena kesempatan mereka lebih terbuka dibandingkan kami. Iya. Kami harus cari-cari dulu, mengais-ngais sama senior-senior ataupun sama keluarga atau sama angkatan-angkatan lain, tapi informasinya terbatas. Iya. Sekarang ini Terbuka semua ya. terbuka semua. Kita bisa dapetin dari mana aja dan generasi adik-adik sekarang yang memang harus beradaptasi jika memang yang tadi kita gagal di satu Bidang. Yeah. kita langsung berusaha meningkatkan kompetensi di bidang yang lain. Jadi artinya eksekusinya harus kita tepat gitu ya, tepat sasaran. Latihan tempur itu nggak seberapa sih, lebih parah kita waktu diserang atau menyerang. Saat STM itu di saat kita usia segitu menyerang atau diserang. Iya.